mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat taklim yang hari ini sudah bergabung di kajian rutin dari yang diadakan oleh pengurus daerah INI dan IPAT Kota Bekasi. Kepada yang terhormat guru kita semuanya, Ustadz Ahmad Susilo, mudah-mudahan Ustadz sudah hadir ya. Belum ada Mbak. Sebentar lagi ya. Oke. Ya, hari ini akan mengisi kajian kita. Kemudian kepada yang terhormat Ketua Ikatan Notaris dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Pengurus Daerah Kota Bekasi. Dan yang dimuliakan Allah terutama adalah Bapak Ibu sahabat taklim dari pengurus daerah INI dan IPAT Kota Bekasi yang setia setiap bulan hadir dalam kajian yang diadakan oleh Pemda Kota Bekasi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, dan salah satu nikmat yang Allah berikan utamanya adalah kemudahan kepada kita semua yang hadir di sini untuk bermajelis ilmu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan penuntun kita kepada akhlak mulia, tempat kita bersuri toladan, tempat di mana kita akan meminta syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini untuk mendengarkan kajian. Jadi kajian ini merupakan acara bulanan yang secara rutin diadakan. Dan untuk kajian hari ini saya menyarankan untuk menyiapkan pena dan kertas untuk mencatat. Karena yang akan beliau sampaikan, guru kita yang akan sampaikan hari ini itu bisa diulang-ulang. Nanti kan kita berbicara banyak tentang zakat, sodako, infak, yang buat kita yang fakir ilmu ini banyak kebalik-balik ya. Nah, kalau dengan dicatat, nanti jadi ingat terus seperti hadis terkenal yang sudah sering kita dengar, ikatlah ilmu dengan pena, ya. Baik, untuk acara pertama kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Kota Bekasi, yaitu Ibu Irene Kusuma Wardani. Kepada Ibu Irene kami persilahkan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ilen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Insinyur Ahmad Susilo yang telah hadir hari ini untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Yang terhormat Ketua Pemda IPAT Kota Bekasi, Bapak Haji Adi Ardiansyah, SHMKN atau yang mewakilinya. Yang terhormat dari Majelis Pengawas Notaris Kota Bekasi, Ibu Safitri Ilmamulya. Yang terhormat dari Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Imron SHMKN. Yang terhormat Bapak Ibu Penasihat Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi, serta seluruh rekan-rekan pengurus daerah dari anggota Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan seluruh peserta majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat bersama mengikuti kajian yang bertemakan zakat untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa, infak dan sedekah untuk menyuburkan harta. Tanpa terasa kita sudah di dalam 8 hari terakhir di penghujung Ramadan, sehingga tibalah nantinya kita untuk menunaikan kewajiban kita untuk zakat, yang merupakan
kewajiban yang harus tertunaikan dalam diri kita, sebab zakat dapat membersihkan harta dan menyucikan jiwa dari bakhil dan akhlak yang tercela orang yang menunaikannya. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 9, untuk itu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Namun hendaklah harta yang diberikan untuk berzakat adalah harta yang halal dan haram. Ya, harta yang halal bukan yang haram. Karena di sini dengan menunaikan zakat dengan tepat waktu tentu akan mendatangkan banyak kebaikan. Di antaranya juga akan menambah rasa syukur kita kepada Allah dan juga akan memberikan kebahagiaan kepada yang menerimanya untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga dengan kajian hari ini akan lebih dapat menambah pengetahuan kita tentang zakat, infak, dan sedekah. Atas nama dari Sahibul Bait, kami mohon maaf apabila terdapat salah dan hilaf yang datangnya dari kami, dan untuk itu mohon dimaafkan jika ada kekurangan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Irene yang selalu setia nih mengawal setiap kajian yang kita adakan tiap bulan. Semoga selalu sehat ya Bu. Baik, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Nidah Hairani dan saat ditilawah oleh Ibu Yosta Mardianti. Kepada para Bapak Ibu yang hadir, mohon bisa mendengarkan dengan takzim. Silakan Ibu Nida dan Ibu Yosta. Ya, terima kasih Mbak Ilen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah. Khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki
dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nida dan Ibu Yosta. Semoga Allah memberikan pahala kepada yang membacanya dan yang kepada mendengarkannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pencinta ilmu, sampailah kita ke acara inti kajian kita hari ini, yaitu sama mendengar kajian dari Ustadz Ahmad Susilo yang akan membahas tentang zakat, infak, dan sodakoh. Sudah hadir di sini guru kita, Ustadz Susilo, dan waktu akan kami persilahkan kepada beliau untuk memulai. Kajian akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam dan akan diikuti dengan tanya jawab selama 45 menit. Teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat. Baik, sudah siap penanya, sudah siap kertasnya? Kita mulai ya. Kepada guru kita, Susilo, tafadhol Pak Guru, monggo. Jazakillahi khairan umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kajian kita melalui aplikasi Zoom ini. Insya Allah kita akan membahas suatu tema yang memang tema ini sesungguhnya wajib kita ketahui dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan menunaikan kewajiban tentang harta. Sebab seorang hamba yang telah dititipi oleh Allah harta, wajib menunaikan hartanya, dan itu adalah haknya Allah, yang Allah berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka orang yang menunaikan, berarti telah menunaikan haknya Allah. Siapa yang tidak menunaikan, maka dia telah mengingkari haknya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Tema yang kita angkat kali ini zakat. Zakat adalah menyucikan dan membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Dan infak sedekah adalah yang bisa menyuburkan harta kita, menjadikan harta kita barakah. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwasanya harta wajib kita tunaikan hak Allah. Supaya apa? Supaya bersih dan jiwa pun bersih. Tetapi diingatkan dari bahwasanya yang harus dibersihkan dari zakat, infak, sedekah adalah harta yang halal, bukan harta yang haram. Sebab harta yang haram tidak bisa dibersihkan dengan apapun. Hanya harta yang halal yang akan dibersihkan dengan zakat, disuburkan dengan infak dan sedekah. Untuk itu saya akan coba uraikan secara singkat tentang 3 perbedaan yang sering kita mendengar kata-kata ini, tapi maaf, terkadang banyak di antara kita, bahkan kebanyakan umat Islam, tidak tahu bedanya, hanya mendengar saja. Zakat, infak, sedekah.
Sesungguhnya ketiganya itu adalah jihadul mal, yakni perjuangan seorang hamba berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Dan tiga-tiganya itu sebetulnya namanya sedekah. Sedekah itu maknanya luas. Bahkan tidak hanya terkait dengan harta saja. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Artinya apa? Orang yang berbuat baik dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan lisan, semua perbuatan baik kita itu nilainya di hadapan Allah adalah sedekah. Jadi sedekah tidak hanya dengan harta. Yang akan kita bahas kali ini adalah sedekah berkaitan dengan harta, yakni 3, zakat, infak, sedekah. Zakat itu bagian dari sedekah, saudaraku sekalian. Infak bagian dari sedekah. Bukan sedekah bagian dari zakat, bukan. Zakat, infak itu bagian dari sedekah. Dan sedekah sendiri itu bagian dari sedekah. Sedekah yang sifatnya umum, yakni semua kebaikan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perintah zakat. Terkadang jika digandeng perintahnya aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ketika mencirikan seorang yang beriman, urainya adalah walladzina yunfiqun, orang-orang yang menginfakkan. Kadang-kadang orang-orang yang walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Tapi ketika perintah itu secara khusus diambil dari harta orang yang kaya, zakatnya, maka Allah menyebut dengan kata-kata sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah wajib, diambil dengan paksa bagi orang yang nggak mau menunaikannya. Maka sedekah wajib itu namanya zakat. Maka ada perbedaan antara zakat, antara infak, antara sedekah. Secara garis besar kita simpulkan zakat, infak, sedekah, di mana perbedaan mendasar? Zakat itu hukumnya wajib. 1, zakat itu hukumnya wajib. 2, zakat itu hartanya yang telah sampai nisab. Ada nisabnya. 3, zakat itu adalah harta yang telah sampai nisab dan sudah sampai haul. Ada waktunya. 4, zakat itu harus diberikan kepada golongan yang telah ditentukan. Ada mustahiknya. 5, zakat itu ada besaran yang harus dikeluarkannya. Ada nilai nominal yang wajib dikeluarkannya. Sampai ada nilai maksimal yang wajib dikeluarkannya. Dan ini telah diatur, saudaraku sekalian. Hukumnya wajib. Harus sampai nisab hartanya. Setelah nisab harus sampai haulnya. Dan yang berhak menerima sudah ditetapkan, tidak boleh sembarangan. Berapa yang dikeluarkan sudah ditetapkan, tidak boleh sembarangan. Inilah zakat. Apa bedanya dengan infak? Kalau infak, hukumnya wajib, sama dengan zakat. Tetapi infak tidak terkait dengan nisab. Infak juga tidak terkait dengan haul. Infak tidak terkait dengan haul. Dan infak ada yang berhak menerimanya. Sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, infak. Infak tidak ditetapkan besarannya. Bebas. Berapapun. Dari sini kita bisa tahu. Zakat wajib, infak wajib. Sama-sama wajib. Di mana bedanya? Zakat harus sampai nisab. Infak nggak sampai nisab. Zakat itu harus ada haulnya. Infak nggak ada haulnya. Zakat itu ada mustahik yang berhak terima. Infak juga ada. Zakat ditetapkan besaran yang dikeluarkan, ada minimal dan maksimalnya. Kalau infak bebas. Lalu bagaimana dengan sedekah? Kalau sedekah bebas semuanya. Hukumnya wajib atau sunnah muakkad, nggak ada nisab, nggak ada haul, nggak ada ketetapan kepada siapa yang berhak menerimanya, dan tidak ditetapkan berapa besarnya. Terserah bebas. Nah, inilah dia. Kita harus tahu perbedaan mendasar ini, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jika kita tidak tahu beda dari tiganya, nanti kita nggak bisa membedakan ini zakat, ini infak, ini sedekah. Sehingga banyak umat Islam bingung mengeluarkannya. Ini apa? Bahkan terkadang boleh jadi salah.
Niatnya zakat ternyata nggak sesuai sasaran, nggak tepat. Niatnya sedekah nggak benar caranya. Niatnya infak tapi malah keliru. Supaya tidak sampai terjadi kekeliruan ini, 3 ini Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang semoga dirahmati Allah, wajib kita pahami dulu secara teoritis tadi. Zakat hukumnya wajib, terikat dengan nisab, terikat dengan haul, terikat dengan mustahik, terikat dengan besaran yang dikeluarkan. Infak hukumnya wajib, nggak terikat dengan nisab, nggak terikat dengan haul, terikat dengan yang berhak terima, tidak terikat dan besarannya bebas. Sedangkan sedekah hukumnya wajib, semuanya bebas. Jika ibu bapak sudah memahami ini, insya Allah nanti menunaikannya insya Allah benar. Tinggal yang paling kita wajib pelajari dan tahu adalah tentang 100 zakat. Sebab kalau untuk infak sedekah, ilmu yang dipelajari nggak banyak. Tapi kalau untuk zakat, ilmu yang dipelajari harus banyak. Maka saya fokuskan tentang zakat saja, Ibu. Poin yang pertama tadi, zakat. Wajib, sampai nisab, sampai haul, ada mustahik, ada besarannya. Saya fokuskan di situ. Adapun nanti infak dan sedekah dengan sendirinya setelah kita tahu zakat, berarti di luar zakat adalah infak dan sedekah. Kalau pada golongan tertentu ada mustahiknya, berarti infak. Kalau bebas kepada siapapun, berarti sedekah. Tinggal dari situ. Dan besarannya bebas, waktunya kapan saja. Sedangkan zakat terikat dengan tadi. Sebelum saya uraikan satu persatu tentang hukum zakat, nisab zakat, haul zakat, mustahik zakat, besaran zakat, saya akan jelaskan tentang zakat itu sendiri. Yakni zakat yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Sering umat Islam salah dalam menjalankan, atau kalau tidak salah kurang tepat, keliru, karena tidak memiliki ilmu. Contohnya, saya sudah mengeluarkan zakat, Ustadz. Kapan? Tiap bulan gajian dipotong. Berapa yang ada potong? 2,5%. Untuk apa zakat? Mana dalilnya zakat dipotong tiap bulan? Nggak bakal ketemu dalil seperti itu. Maka boleh jadi Anda keliru. Atau bahkan mungkin salah. Atau sekurang-kurangnya tidak tepat. Ingat, zakat itu membersihkan harta. Harta Anda tidak dibersihkan, berarti harta Anda kotor. Kalau harta kotor dikonsumsi, dimakan, dipakai, dijadikan untuk tumbuh, untuk ibadah, maka jiwanya tidak pernah akan suci. Jiwanya pun kotor. Karena fungsi zakat adalah untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Beda tadi infak dan sedekah, bertambahnya harta, subur hartanya. Maka yang paling utama, jangan subur dulu yang diperlihatkan. Jangan subur dulu yang dicati-catakan. Bersihkan dulu harta Anda. Kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, ternyata zakat yang diperintahkan dikeluarkan itu hanya ada 5 macam model. 5 jenis. 1, zakat perhiasan. Itu pun cuma disebut 2, emas dan perak. 2, zakat peternakan. Itu pun cuma 3, onta dan segala jenisnya, sapi dan seluruh jenisnya, kambing seluruh jenisnya. Hanya onta, sapi, kambing, ini yang wajib dizakati. Bagaimana ikan, burung? Bagaimana ikan, burung, dan seterusnya? Atau itik, dan seterusnya. Atau binatang-binatang piaraan. Nggak ada zakatnya sama sekali, nggak disebutkan. Pertanyaan, apakah kalau nggak ada zakatnya berarti nggak bayar zakat? Lain perkara. Tidak ada dalil tentang zakatnya, bukan berarti tidak bayar zakat. Bedakan. Kemudian yang ketiga, zakat pertanian. Zakat pertanian itu pun hanya bahan-bahan biji makanan. Di zaman Rasul, bahan pertanian cuma ada 4. Pertama, gandum, khimpoh. Kedua, syair, gandum yang dimakan bukan dijadikan tepung, tetapi dijadikan dari bahan pokok gandumnya. Sekarang itu syair itu dalam bahasa Arab, syair, kalau kita orang awam biasa menerjemahkan, waker oats, atau barley, atau havermut, itu bahannya gandum, tapi tidak dijadikan tepung. Tapi kalau yang dijadikan tepung namanya khintoh, seperti tepung terigu, itu asalnya dari gandum. Yang tidak dimakan butiran gandumnya. Kemudian apa lagi? Kurma. Kemudian apa lagi? Zabib, kismis.
Selain itu nggak ada zakatnya. Apakah petani beras itu nggak ada petani padi nggak ada zakatnya? Nggak termasuk. Tetapi padi itu masuk pada to'am, biji-biji bahan makanan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena yang Rasul perintahkan bahan makanan, biji-bijian. Kurma di zaman Rasul bahan makanan. Kismis bahan makanan, gandum bahan makanan. Tapi apakah petani selain dari itu nggak bayar zakat? Seperti petani mangga, petani jeruk, petani apel, bahkan petani kebun, kelapa sawit, dan seterusnya. Apa nggak bayar zakat? Nggak ada zakatnya? Nggak ada zakatnya. Apa nggak bayar zakat? Lain perkara, bukan nggak bayar zakat. Jadi nggak ada zakatnya ke perkebunan kelapa sawit, nggak ada perkebunan mangga, perkebunan durian, zakatnya nggak bakal ketemu, dalilnya nggak ada. Yang keempat, zakat perniagaan. Nah ini sifatnya umum, perdagangan. Apapun jenis perdagangan Anda, dari hasil perdagangan itu mendapatkan harta, maka harta itu didapat dari perniagaan, dari jual beli, dari perdagangan, dari bisnis. Maka wajib dizakati, zakat perniagaan namanya. Kemudian yang kelima, zakat rikaz. Rikaz itu barang nemu. Nah, tiap-tiap harta itu beda-beda zakatnya. Beda-beda haulnya. Kalau perhiasan, zakatnya dari 20 dinar, setengah dinar, berarti 2,5%. Dari 200 dirham, 5 dirham, berarti 2,5%. Maka zakat perhiasan itu 2,5%. Zakat perniagaan mengacu kepada perhiasan, yaitu 2,5%. Zakat peternakan nanti dilihat. Kalau kambing, lain cara mengeluarkannya. Onta, lain lagi cara mengeluarkannya. Sapi, lain lagi cara mengeluarkannya. Zakat peternakan, zakat pertanian, cuma ada dua. Zakat pertanian itu bisa 5% atau bisa 10%. Tergantung diairi dengan apa. Jika pertanian itu diairi dengan air hujan langsung, air sungai tanpa butuh tenaga, air mengalir gratis, maka zakatnya 10%. Ada nisabnya, ada haulnya. Kapan nisabnya? Hasil panennya telah sampai 5 wasaq. Kemudian haulnya setiap kali panen. Terikat, nggak boleh sembarangan. Selain dari pertanian ini, nggak ada zakatnya. Dan bisa 5% kalau diairi dengan tenaga manusia. Tapi kalau bebas pengairannya gratis, tanpa biaya, tanpa tenaga, 10%. Kemudian yang kelima, rikas barang nemu, 20% atau 1/5. Itulah besaran zakat yang sudah ditetapkan. Tidak boleh kita mengeluarkan kecuali dengan ketetapan yang ada. Karena zakat itu menunaikan syariat Allah, rukun Islam, yang tidak boleh kita ditukar-tukar. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang saya tanya. Bapak Ibu di sini pekerjaannya apa? Bukan karyawan, bukan apa. Tapi apa Bapak? Pengusaha? Enggak, bukan. Bukan pengusaha, bukan pedagang, bukan importir, bukan apa. Tapi Bapak Ibu itu apa pekerjaannya? Jasa. Jasa apa Bapak Ibu? Ngurus. Ngurus apa? Surat-surat. Betul begitu Bapak Ibu? Surat-surat tanah. Jadi apa? Profesi. Adakah zakat profesi? Cari dalilnya nggak bakal ketemu. Zakat profesi? Nggak ada. Zakat pengacara, zakat dokter, profesi karyawan? Nggak ada. Nggak bakal ketemu dalilnya. Nggak bakal ketemu. Lalu nggak bayar zakat? Bukan nggak bayar zakat. Yang Allah perintahkan bayar zakat itu bukan dari profesi Anda, bukan dari pekerjaan Anda, bukan dari cara pencarian mata uang Anda. Dari segala harta yang Anda miliki. Maka di luar zakat yang telah ditetapkan 5 tadi, siapapun kita punya harta selain dari yang ditetapkan tadi 5, maka zakatnya berbentuk zakat mal. Apa itu artinya mal? Harta. Berapa besarnya zakat mal? Zakat mal mengacu pada zakat perhiasan. Karena perhiasannya dimaksud Rasul adalah emas, perak. Dan ingat, emas itu komoditi yang bisa dijadikan dengan nilai tukar uang. Maka nilai emas itu terikat dengan nilai tukar uang. Berarti nilai uang kita rupiah,
Kalau orang-orang Eropa berarti euro. Kalau orang-orang yang dari Amerika berarti dolar, Singapura dolar, Australia dolar, orang Jepang berarti yen, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua mata uang itu erat kaitannya dengan nilai jual emas. Makanya setiap kita punya harta, namanya mal. Kalau kita punya harta dari manapun asalnya, sepanjang itu pencarian yang halal, profesi pengacara, profesi yang membuat akte tanah, profesi para notaris, profesi-profesi daripada dokter, praktek ini itu dan seterusnya, sepanjang dia karyawan menghasilkan duit, maka uang itu namanya mal, harta. Maka zakatnya zakat mal. Dari mana mengacunya? Bukan mengacu dari perdagangan, bukan mengacu dari peternakan, bukan mengacu dari pertanian, bukan pula mengacu dari rikas, tapi mengacu dari perhiasan, nilai emas. Sampai sini, semoga Bapak Ibu cukup jelas secara teoritis tentang zakat, infak, sedekah, dan dalil tentang diperintahkannya zakat yang 5 tadi. Dan selain dari yang 5 ditetapkan nggak ada, berarti zakatnya namanya zakat mal. Berarti Bapak Ibu harus bayar apa? Zakat mal, bukan zakat profesi. Adapun profesi, cara Anda mendapatkan harta. Dokter zakat apa? Zakat mal, bukan zakat profesi dokter. Adapun profesi dokter, cara Anda mendapatkan rizki dari Allah. Semoga sampai sini cukup jelas. Sekarang saya akan kerucutkan langsung khusus bahasan zakat. Kita akan uraikan tadi. Pertama ingat, zakat hukumnya wajib. Kita harus jelaskan tentang hukum ini. Kemudian zakat sampai nisab. Kita jelaskan apa itu nisab. Berapa nisab. Ada haulnya. Apa itu haul? Berapa lama haulnya itu? Ada mustahik, siapa saja mustahiknya. Ada besarannya, berapa yang harus dikeluarkannya. Nah, nanti kita lihat. Baik, pertama, zakat hukumnya wajib. Surat yang telah Ibu baca tadi, Ibu Ketua membaca surat At-Taubah, yakni surat 9 ayat 103. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Jika Bapak Ibu perhatikan ayatnya, coba perhatikan baik-baik. Allah tidak menggunakan kata-kata begini. Khudh min amwalihim zakatan. Tidak zakat. Tapi sedekah. Kenapa diterjemahkan dengan zakat? Sebab yang dimaksud Allah di sini adalah sedekah wajib. Dari mana taunya wajib? Ada perintah di sana. Khudh, ambil. Jadi Bapak Ibu, di zaman Rasul, itu ketika ada orang kaya, hartanya sampai nisab, itu diparani oleh amil, diambil dengan paksa, diambil dengan paksa. Maka kata Rasulullah, barang siapa orang yang menunaikan zakatnya dengan ikhlas, diterima zakatnya sebagai pembersih harta dan penyuci jiwanya. Apabila ada orang punya harta, nggak mau bayar zakat, maka oleh Rasul perintah, dirampas secara paksa hartanya, bahkan dirampas separuh hartanya. Contoh, ada orang punya duit 100 juta. Telah sampai nisab. Nggak mau bayar zakat. Dipaksa zakatnya 2,5 juta diambil. Ditambah lagi sisa dari harta, separuhnya diambil. Sebagai perintah yang sangat keras. Itu artinya apa? Orang yang tidak menunaikan zakat, hartanya terus kotor, jiwanya terus kotor, nggak mungkin akan dapat barokah. Nggak mungkin akan dapat barokah. Maka di sini Allah menggunakan kata-kata khudh, ambillah. Min dari amwalihim, harta-harta mereka. Sedaqatan. Sedaqahnya, zakatnya. Berarti ada harta di sana. Harta yang boleh diambil, yang telah sampai nisab. Nanti kita akan bahas. Apa itu nisab? Bagaimana batasannya? Kemudian, apa fungsi zakat? Disebutkan oleh Allah di situ. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakatmu itu membersihkan hartamu dan menyucikan dengan itu jiwa kita. Bersih harta, jiwa suci. Fasalli wasalli alaihim. Maka para amil yang memungut zakat wajib mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum. Dengan didoakan jiwa yang telah bersih tadi akan tenang, tentram. Jadi orang yang nggak zakat sesungguhnya nggak bakal tenang dan tentram di hadapan Allah. Meskipun hartanya bertumpuk-tumpuk. Insya Allah
dengan itu kita beres, harta kita telah bersih. Allah perintahkan khudh min amwal shadaqah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Disampaikan oleh Abdullah bin Abbas bercerita ketika Pak Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ba'athaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila Yaman. Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Dalam hadis yang cukup panjang, salah satu isi perintahnya Rasul kepada Mu'adz, dakwah kepada penduduk Yaman yang telah masuk Islam, disuruh membayar zakat. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya annallaha qad iftarada alaihim zakat. Tetapi di sini tidak dengan kata-kata zakat, terjemahnya zakat, tapi shadaqatan. Sesungguhnya Allah telah memfardukan dari harta-harta mereka ada sedekahnya, ada zakat yang wajib diambil. Fi amwalihim, dari harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang yang kaya di antara mereka, faturaddu fi fuqaraihim. Lalu setelah diambil oleh amil, ditunaikan, dibagikan kepada orang fakir di antara mereka. Ini dia hukum zakat wajib yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sedekah wajib. Dengan ini kita sudah tahu dalilnya bahwa zakat hukumnya wajib. Yang kedua, zakat harus ditunaikan bagi seorang hamba yang telah memiliki harta sampai nisab. Kalau hamba itu hartanya telah sampai nisab, maka hamba itu dianggap kaya. Ambil zakatnya 2,5%. Kalau toh tidak diambil, di negara kita nggak ada yang ngambil. Kesadaran tiap kita keluarkan. Setiap kapan? Setiap telah sampai nisab, dan nanti kalau sudah sampai haulnya. Sekarang kita bahas dulu nisabnya itu. Apa sih nisab? Berapa nisab? Secara bahasa, nisab artinya adalah batasan terendah harta. Batas minimal harta. Itu nisab. Yang sudah sampai nisab, nasab artinya apa? Sesuatu yang telah sampai batasan minimal. Itu namanya nisab. Secara syar'i, secara syariat, pengertian nisab adalah batas minimal dari harta yang telah dimiliki seorang hamba. Saya ulangi, nisab adalah batas terendah atau batas minimal dari harta yang telah dimiliki seorang hamba. Telah dimiliki, jadi sudah ada di tangan kita. Yang telah dimiliki hamba. Maka kalau harta kita telah sampai batas minimal tadi, berarti harta Anda telah sampai nisab. Berarti Anda wajib zakat. Anda masuk orang kaya. Kalau harta Anda nggak sampai nisab, berarti Anda nggak kaya, nggak wajib zakat. Apakah kalau nggak wajib zakat, nggak wajib infak sedekah? Wajib infak sedekah. Kenapa? Infak sedekah itu tidak terikat dengan kaya. Infak sedekah itu sepanjang Anda punya harta, baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Berbeda dengan zakat. Zakat itu hanya wajib untuk orang kaya. Sementara infak sedekah wajib meskipun orang itu miskin. Coba Bapak Ibu buka surat Ali Imran ayat 134. Surat 3, surat Ali Imran 134. Di situ disebutkan, Allah perintah di ayat 133-nya tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah, meraih surganya Allah, luasnya bagaikan seluas langit dan bumi. Surganya Allah luasnya seluas langit dan bumi. Allah berikan untuk orang takwa. Perhatikan ayat 134. Apa ciri orang takwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang takwa itu orang yang mampu menginfakkan, mensedekahkan hartanya, baik dalam keadaan kaya atau miskin, lapang atau sempit, susah atau senang, senang atau susah. Jadi orang miskin, meskipun dia punya penghasilan 500.000 sebulan, wajib infak sedekah. Wajib dia. Nggak wajib zakat? Enggak.
dia berhak menerima zakat. Setiap orang yang berhak menerima zakat, berarti dia miskin, fakir, dan seterusnya. Setiap orang fakir miskin tetap wajib infak sedekah. Tetapi tidak ditentukan besarannya, sesuai kemampuan. Inilah dia, makanya zakat itu harus kaya. Kalau nggak kaya, nggak usah zakat. Nah, kategori kaya, kaya menurut Allah dan Rasulnya, di mana seorang wajib zakat, itu beda dengan kaya menurut kita, Ibu. Maaf, mungkin menurut kita orang kaya itu gajinya sebulan harus sekian, punya rumah bagus, kendaraannya mewah, hartanya banyak, perhiasannya ya itu jelas kekayaan seperti itu nyata. Tapi belum tentu orang yang seperti itu bayar zakat. Loh kok bisa Ustadz? Saya jelaskan nanti. Bahkan mungkin menurut ibu ada orang miskin. Motor nggak punya, mobil nggak punya, rumah ngontrak, gaji cuma 5 juta. Tapi dia kaya, wajib bayar zakat. Sementara ada orang punya rumah, punya mobil, dia juga gajinya 20 juta. Tapi nggak wajib bayar zakat. Berarti dia nggak kaya. Dalam urusan zakat ini, kok bisa sih Ustadz begitu? Saya ceraikan, nanti saya uraikan tentang nisab tadi. Saya baru uraikan dulu tentang pengertiannya. Tadi sudah sampai kepada nisab. Apa Ibu tentang nisab tadi? Batas minimal dari harta yang telah dimiliki seorang hamba. Kalau ada batas minimalnya, berarti hamba itu telah sampai nisab hartanya, wajib zakat. Tapi belum wajib dikeluarkan. Wajib zakat dengan wajib mengeluarkan zakat beda loh Ibu. Maaf, anak Ibu usianya baligh. Pas masuk baligh itu adalah bulan Syawal. Baligh bulan Syawal. Karena anak Ibu baligh, sudah wajib puasa belum Ibu? Sudah wajib puasa Ramadan nggak? Qadarullah balighnya bulan Syawal. Kapan puasa Ramadannya? Ya nanti Ramadan tahun depan. Kemarin Ramadan sudah puasa, karena belum balik tidak mendapatkan apa-apa, orang tuanya yang dapat. Nah, ibu hartanya sudah sampai nisab, wajib zakat, wajib. Kapan ditunaikan zakatnya? Nanti kalau sudah sampai haul, maka zakat terikat dengan haul. Tadi poin yang ketiga, haul. Apa itu haul? Haul adalah batas waktu dari kepemilikan harta yang telah sampai nisab. Batas waktu dari kepemilikan harta yang telah sampai nisab. Dan wajib ditunaikan zakatnya. Jadi kalau sudah sampai nisab, dihitung waktunya, sampai batas waktunya habis, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itulah haul. Nisab itu besaran hartanya, haul itu waktu di mana kita telah memiliki harta itu, dan harta itu telah mengendap kita miliki selama haul. Wajib ditunaikan. Baru setelah kita wajib tunaikan, kita harus tahu kepada siapa. Ada mustahiknya. Siapa saja mustahiknya? Sebelum saya uraikan detail nisab dan haul, karena ini pokok permasalahan zakat itu adalah bahasa nisab dan haul, saya akan uraikan dulu kepada nisab, kepada mustahik. Yang poin keempat, ada mustahiknya. Siapa mustahiknya? Ibu buka, Bapak buka surat At-Taubah, surat 9, ayat yang ke-60. Disitulah mustahik zakat. Innamas shadaqah, sesungguhnya zakat-zakat itu, lagi-lagi di situ zakatnya adalah bukan zakat. Innamas zakat, bukan, tapi shadaqah. Kenapa? Karena memang itu shadaqah wajib yang harus diberikan kepada yang berhak, nggak boleh kepada ini. Hanya kepada ini. Maka dikatakan, innamas shadaqatu lil fuqara. Shadaqahmu yang wajib, yaitu zakatmu, hanyalah untuk orang fakir. Wal masakin, untuk orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, orang-orang yang mengurus zakat itu, yaitu amil. Wal mu'allafa qulubihim wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam meskipun dia masih kafir, atau orang-orang yang baru masuk Islam setelah dia keluar dari kekafirannya. Fakir, miskin, amil yang mengurus zakat, mu'allafa qulubihim, orang yang sedang dibujuk hatinya memeluk Islam, berarti termasuk orang yang
kafir tapi dalam rangka dibujuk memeluk Islam, atau orang yang kafir tetapi telah memeluk Islam. Mu'allaf kalau itu. Tapi dua-duanya boleh. 4. Nomor 5, wafir riqab, dan untuk memerdekakan budak. Nomor 6, wal gharim, untuk orang-orang yang terkikit dengan hutang, tapi hutangnya hutang yang hak, bukan hutang untuk berfoya-foya, bermewah-mewah, bermegah-megah, hutang bisnis yang sekian ratus juta miliar apalagi, bukan. Wa fi sabilillah, dan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa benas sabil, dan diberikan kepada orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil. 8. Fardhatan minallah, ini fardu, ketetapan, kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Maka 8 mustahik ini semuanya orang. Orang itu berarti person. Maka zakat itu tidak boleh diberikan untuk sesuatu berupa fisik. Pembangunan masjid nggak boleh dari zakat. Meskipun ada ulama yang bernama Yusuf Qardawi dalam fikih muamalah kontemporer, andai kata pembangunan masjid lagi dibangun tapi mangkrak, tidak ada biaya sama sekali, rakyatnya tidak mampu, ada orang kaya punya harta zakat, maka zakat boleh digunakan untuk masjid. Tetapi itu dalam keadaan darurat yang sangat darurat. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengatakan zakat untuk pembangunan masjid. Karena pembangunan masjid itu diambil dari mana? Sedekah jariyah. Sedekah yang bisa mengalir terus nanti pahalanya setelah mati. Dan ingat, zakat itu kotoran. Jangan sampai dipakai untuk sesuatu yang suci. Pembangunan masjid, tempat ibadah itu suci. Subhanallah. Jangan dari kotoran. Maka kotoran hanya boleh diberikan kepada 8 golongan tadi. Dan 8 golongan ini Bapak Ibu, siapapun dia, yang penting orang Islam. Dan yang tidak meninggalkan sholat. Orang yang ibadah. Dan boleh kepada siapapun yang 8 golongan, kecuali 2, nggak boleh. Ke atas orang tua kita, nggak boleh dikasih zakat. Itu kotoran. Ke bawah anak-anak kita, nggak boleh dikasih zakat. Kalau anak kita miskin, kita orang tua, kewajiban. Sedekah infak untuk anak-anak. Orang tua kita miskin, kewajiban sedekah infak untuk orang tua kita. Maka tidak boleh zakat, hanya boleh untuk 8 golongan, siapapun itu boleh, kecuali 2, orang tua kita, anak-anak kita. Semoga dengan ini cukup jelas. Saya akan uraikan poin utamanya sekarang. Nisab, haul, dengan poin kelima, besaran. Nisab poin kedua sudah dijelaskan tadi maknanya, haul sudah dijelaskan poin ketiga, yang poin kelima besarannya berapa, ini tercakup dalam sebuah hadis. Saya sampaikan hadisnya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh seorang imam. Siapa yang meriwayatkan imam ini? Yakni seorang imam yang telah menyampaikan kepada kita bahwasanya zakat itu hukumnya wajib dan wajib ditunaikan. Dia adalah Imam Abu Daud. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Agak panjang hadisnya, saya ringkas saja di bagian akhir hadis. Saya ringkas hadisnya. Walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Tidak ada sedikit pun kewajiban kamu menunaikan zakat kecuali apabila kamu telah memiliki harta sebanyak 20 dinaron, 20 dinar. Wahala 'alaihal haul, dan 20 dinar yang Anda miliki telah sampai haulnya. Fafiha nisfu dinaron. Maka hartamu yang telah sampai nisab 20 dinar tadi dan telah sampai haulnya sepanjang 1 tahun sejak kepemilikan tadi, maka zakatnya setengah dinar dari 20 dinar. Coba Bapak Ibu, silakan. Berapa setengah dinar dari 20 dinar? Berapa persen? Setengah per 20. Supaya menjadi 100, 20 kalikan 5. Penyebutnya. Lalu karena penyebut dikalikan 5, 20 kali 5 jadi 100, maka yang setengah pembilangnya juga harus dikalikan 5. Setengah kali 5 berapa? 2,5. 2,5%. Inilah keluaran zakat. Wajib kita keluarkan 2,5% dari harta kita. Ustaz, ini kan dinar itu kan emas. Betul, tapi nilai tukar. Artinya apa? Dinar itu nilai tukar untuk komoditi tukar jual beli dan seterusnya yang memakai emas, koin.
nilainya setara dengan itu. Nilai tukar kita sekarang bukan hanya dengan emas, dengan rupiah orang Indonesia. Berarti sepanjang Anda punya nilai rupiah setara dengan 20 dinar emas, maka wajib zakat. Kapan ditunaikan? Kalau sampai haul. Kapan haulnya? 1 tahun sejak kepemilikan harta yang telah sampai nisab. Berapa zakatnya dikeluarkan? Setengah dari 20 dinar, setengah per 20, atau setara 2,5 per 100. Artinya 2,5%. Baik Ibu, dari uraian secara global, saya akan berikan cara menghitung zakat secara praktis. Anggap Bapak Ibu semua yang ikut kajian ini baru menikah. Katakan anggap baru menikah Ibu. Ini saya hanya memberikan ilustrasi secara praktis cara ngitung zakat agar kita bisa paham. Siapapun kita dengan memahami ini insya Allah jadi paham. Bapak Ibu anggap baru nikah. Bapak Ibu bekerja. Punya gaji 10 juta per bulan. Baru nikah, belum punya rumah, belum punya mobil. Akhirnya apa? Ngontrak di rumah. Rumah ngontrak. Gajinya Bapak Ibu 10 juta. 10 juta itu salah satu yang bekerja. Katakanlah suami yang kerja atau istri yang kerja. Pokoknya punya penghasilan 10 juta saja. Berarti hartanya siapa? Harta yang bekerja. Gimana kalau suami istri kerja dua-duanya? Masing-masing punya harta 10 juta. Ya masing-masing punya kekayaan kalau begitu. Enggak Ustadz, kita sudah sepakat. Hartanya suami istri digabung menjadi satu. Ya satu kalau begitu harta bersama. Atas nama siapa dikeluarkan zakatnya? Terserah atas nama istri, atas nama suami, karena itu disepakati harta bersama. Tentang itu silakan saja. Saya ilustrasikan begini saja. Karena yang wajib mencari harta adalah suami, anggap yang bekerja suami. Punya duit gaji 10 juta. Begitu menikah, dia nggak punya biaya apapun, yang biayain orang tua. Tapi begitu menikah, orang tua mengatakan, "Nak, kamu sudah menikah, sudah dewasa. Cobalah hidup mandiri. Kamu sudah bekerja." Suami gajinya 10 juta, Ibu. Belum punya apa-apa. Ngontraklah di rumah. Biaya ngontrak rumah, cari yang tidak terlalu mewah. Ya, pas-pasan lah, sederhana. Nggak mewah banget, juga nggak kecil banget. Katakanlah 2 juta. 2 juta dia ngontrak. Nah, 2 juta. Keluar duit 2 juta tiap bulan untuk bayar kontrakan. Kemudian apa? Dia nggak punya mobil, nggak punya motor. Dia naik angkot. Keluar 3 juta setiap hari untuk angkot. Untuk keluar, untuk ini, untuk makan siang di kantor, dan seterusnya. Yang 5 juta diserahkan kepada istri, dikelola untuk biaya hidup. 5 juta itu untuk bayar listrik, untuk ini, untuk itu. Memang listrik kecil, bayar yang lain, iuran-iuran warga kecil. Cuma 500.000. Tinggal 4,5 juta. 4,5 juta habis untuk makan sehari-hari. Tidak dengan mewah, hanya sederhana. Maka gajinya tiap bulan 10 juta habis. Nggak usah bayar zakat. Anda nggak kaya. Duit Anda habis setiap bulan. Maka Anda nggak punya duit simpenan. Halal. Anda nggak usah bayar zakat. Tapi jangan pernah Anda tinggalkan infak sedekah. Setiap Anda gaji 10 juta, sisihkan infak sedekah Anda. Sisihkan infak sedekah Anda kepada orang-orang yang telah Allah tetapkan. Adapun sedekah infak kepada siapa? Bisa dibuka di Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, harta yang kamu miliki diinfakkan kemana? Kepada siapa nafkah kita, infak kita? Qul ma anfaqtum. Katakanlah apapun yang kamu infakkan lil khairin, dari yang baik-baik. Lil walidain. Infakkan kepada kedua orang tuamu. Wal aqrabin, kepada kerabat dekatmu. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Inilah infak. Orang tua jangan kasih anak yatim, jangan zakat, boleh dari infak. Tapi kalau anak yatim itu miskin, beda perkara. Bukan karena yatimnya, karena miskinnya. Maka Bapak Ibu, yatim nggak masuk dari zakat tadi di surat 9 ayat 60. Tapi di negara kita konotasi yatim biasanya du'afa, miskin. Ya wajib kita keluarkan zakat kepada dia. Dia berhak menerimanya. Inilah dia. Berarti gaji Anda 10 juta, Anda nggak perlu bayar zakat. Kenapa?
tiap bulan habis biaya hidup. Sampai sini paham Bapak Ibu? Saya meningkat ilustrasi kedua. Bapak Ibu tadi menikah, gaji 10 juta, kata orang tua begini, nak, kamu masih baru menikah. Lagian Bapak Ibu di rumah sekarang sepi, nggak ada siapa-siapa. Kakakmu yang udah menikah udah di luar kota. Kakakmu yang satunya juga di luar kota. Anak Bapak tinggal kamu seorang sekarang. Kalau kamu kontrak rumah, lagi ngapain? Siapa yang nungguin Bapak Ibu di sini? Sudah begini aja, nak. Bawa istrimu ke rumah sini. Tinggallah di rumah ini. Bilang sama istrimu, tinggal bersama-sama. Bapak Ibu ikhlas. Jadi orang tuanya mengatakan, tinggallah di rumahku. Maka diboyong isinya ke rumah, di situ dijamin makan minum tiap hari gratis. Orang tuanya punya mobil, dikasih pinjam mobil gratis. Nih bensinnya tiap hari dikasih. Apa yang terjadi? Suami istri tadi, Bapak Ibu, yang masih nebeng di PMI, Pondok Mertua Indah, gratis semuanya, gajinya yang 10 juta tiap bulan bersih. Orang tua ngomong, gajimu disimpan ya nak. Silakan simpan. Sehingga apa? Gajinya bersih. Suaminya ngomong kepada istrinya, istriku, gajiku bersih. Harta kita milik kita bersama. Meskipun kamu di rumah, kamu ngurus rumah tangga, dan saya titip orang tuaku, orang tuamu pula. Tolong ya, kamu bisa masuk surga dengan merawat orang. Orang tuamu sudah nggak ada, rawat orang tuaku baik-baik. Maka istrinya dengan ikhlas di rumah merawat, 10 juta diberikan kepada istrinya, bukan milik istri, milik bersama. Silakan. Berarti orang itu, Bapak Ibu yang baru nikah tadi, bisa ngumpulin harta. Gajian bulan pertama 10 juta. Orang tua sudah mengatakan, gajimu kamu tabung nanti untuk kamu sendiri. Udah sepanjang hidup sekarang, ikuti Bapak. Pakai makan, fasilitas, rumah, gak usah bayar apa-apa, listrik gak bayar, makan minum gratis, mobil diberi, 10 juta di tangan. Nah, Bapak Ibu, hitung. Katakanlah mulai nikah di bulan Syawal. Nikah di bulan Syawal. Begitu nikah di bulan Syawal, begitu bulan Zulqa'dah ngumpulin tabung 10 juta. Bulan kedua 10 juta. Lihat kapan duitnya nyampe nisab. Nisabnya setara dengan 85 gram emas. Berapa 85 gram emas? Karena tadi 20 dinar. 1 dinar itu Bapak Ibu 4,25 gram emas murni. Maka kalau 20 dinar, 4,25 gram kalikan 20. Coba berapa? 4,25 kali 20. 85 gram emas murni. 24 karat. Bapak Ibu, berapa harga emas 24 karat sekarang? Saya bulatkan saja untuk memudahkan. Anggaplah 1 juta. Jadi berapa 85 gram? Setara dengan berapa? 85 juta. Kalau begitu nisab kita berapa? 85 juta. Jadi begitu bulan pertama ngumpulin 10 juta, bulan kedua 10 juta, sampai bulan ke-8 80 juta, belum sampai nisab. Begitu bulan 9 dapat lagi 10 juta, di tabungan tertulis 90 juta. Saat itu Anda sudah sampai nisab. Hitung sejak Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Bulan Rajab Anda sudah kaya karena harta Anda sudah sampai nisab. Maka Anda wajib bayar zakat. Kapan? Kalau sudah sampai haul. Kapan haulnya? 1 tahun sejak Rajab Anda punya harta. Jadi Rajab bulan yang akan datang, harta Anda sudah sampai haul. Bayar zakatnya berapa yang tersimpan saat itu. Andai kata ada kelebihan harta, bayar totalnya. Famazada fabihisabihi bidzalik. Harta yang lebih dari nisab, maka dibayar sesuai dengan berapa jumlah total yang ada. Jadi begitu bulan Rajab tahun depan, harta saya 100 juta. Ya sudah bayarkan 2,5% dari 100 juta. Harta saya 180 juta. Bayarkan 180 juta.
Harta saya 300 juta, bayarkan 300 juta. Harta saya tetap 90 juta, bayarkan 90 juta. Harta saya kurang jadi 85 juta, bayarkan 2,5% 85 juta. Karena 85 masih batas terendah nisab tadi. Harta saya tinggal 80 juta, nggak sampai nisab, nggak usah bayar zakat. Kalau begitu, kapan haul Anda? Berulang setiap bulan Rajab, Anda wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Dari total harta yang Anda miliki berapa. Jadi nisab itu awal mula. Haul itu pertama kali sejak nisab. Untuk selanjutnya, hitungan haul itu terikat tiap Rajab, tiap tahun. Karena Anda hartanya sudah sampai nisab, tiap tahun keluarkan hartanya. Maka ibu bapak, yang namanya bayar zakat mal itu tidak hanya di Ramadan. Kebanyakan umat Islam bayar zakat mal pasti Ramadan. Anda keliru, boleh jadi harta Anda dimiliki tidak di Ramadan nisabnya. Boleh jadi telah dimiliki nisab di Rabiul Awal. 5 bulan sebelum Ramadan. Ternyata Anda memiliki itu. Bagaimana ternyata setelah itu Anda bayar zakatnya Ramadan? Anda dosa karena mengulur pembayaran zakat. Maka nggak ada kaitannya zakat dengan Ramadan, itu nggak ada ibu. Zakat yang berkaitan Ramadan itu zakat fitri. Zakat fitri. Itulah. Maka punya gaji 10 juta, mengendap uangnya sampai nisab, sampai haul, wajib zakat. Ilustrasi ketiga, dan ini ilustrasi terakhir. Saya menikah dengan seorang wanita. Saya punya gaji 15 juta. Istri saya punya gaji 10 juta. Saya dengan istri saya sudah sepakat, harta kita milik bersama. Ya jadi bersama, kumpulkan. Tapi saya nggak nebeng di mertua. Qadarullah, saya beli rumah kredit secara syariah. Harga rumahnya 1 miliar. Saya cuma punya punya uang 200 juta. Saya kumpulkan itu, saya dapat hadiah dari pernikahan. Saya kumpulkan 200 juta. Beli rumah. Sampai nisab, begitu beli rumah, habis duitnya. Nggak ada nisab. 200 juta. Lalu karena saya kredit, saya harus nyicil. Cicilan yang saya ambil adalah 5 juta per bulan. Atau anggap saja, 5 juta terlalu kecil. 10 juta per bulan. 10 juta per bulan untuk nyicil rumah. Sedangkan gaji saya dan istri saya 25 juta. 10 juta saya habis untuk rumah. Kemudian apa? Karena saya sudah tinggal di rumah sendiri, semua operasional rumah saya. Makan, minum, listrik, iuran, ini, itu, dan seterusnya. Habis 10 juta sebulan. 10 juta sebulan, habis. Tinggal sisa 5 juta. Saya punya mobil sederhana. Nyicil tiap bulan 2 juta. Nyicil tiap bulan 2 juta. Anggap ini semuanya syar'i ibu. Maka sisa 5 juta, saya bayarkan lagi 2 juta. Tinggal 3 juta. Yang 3 juta saya berikan kepada orang tua saya 2 juta. Saya tinggal punya duit 1 juta. Ibu, meskipun gaji saya dan istri saya total 25 juta, meskipun saya punya rumah, meskipun saya punya mobil, saya nggak wajib bayar zakat karena harta saya nggak pernah sampai nisab. Sebulan-bulannya habis. Dan ini nyata. Bahwasanya habis bukan untuk keperluan foya-foya duniawi. Jelas untuk nyicil rumah, jelas nyicil kendaraan, jelas untuk hidup kita. Maka seorang yang punya penghasilan, mau 10 juta, 20 juta, 25 juta, 35 juta, dan habis untuk kebutuhan bulanan, bahkan diinfakkan, sedekahkan untuk orang tua dan saudara, sehingga nggak pernah ngumpulin duit yang sampai nisab, maka dia tidak wajib bayar zakat. Tapi wajib bayar infak sedekah. Demikian Bapak Ibu ilustrasi secara singkat berkaitan dengan zakat. Dan sudah kita uraikan tadi, zakat, infak, sedekah. Saya yakin para peserta kajian kita hartanya sudah sampai nisab semuanya. Cuman yang jadi masalah, kapan pertama ibu punya nisab sampai nisab? Waduh, lupa semuanya. Akhirnya bingung, kapan Ustadz bayar zakatnya? Nanti kita adakan tanya jawab. Dari tanya jawab itu insya Allah akan kita kembangkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Ustadz. Baik, seperti sudah diduga Ustadz, setiap kajian yang membahas masalah ini pertanyaan pasti langsung sesuai dengan case masing-masing. Saya rasa
Saya akan usulkan kepada panitia untuk membuat 2 jilid ini kayaknya. Satu khusus question and answers nanti ya untuk tanya jawab. Baik, Ustadz, sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah banyak di antri di chat, ini ada pertanyaan yang dijapri ke saya jauh sebelum kajian ini dimulai, Ustadz. Ini terus terang berkaitan dengan teman-teman yang sama sebagian besar di sini walaupun untuk umum, tapi sebagian besar di sini berprofesi sebagai notaris. Dan seperti kita ketahui Ustadz, ini mungkin saya agak gamblang aja. Profesi saya ini, profesi kita ini semua sering sekali berkaitan dengan instansi-instansi yang sudah rahasia umum pula, bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan instansi tersebut, kita harus memberikan suatu nilai uang atau apapun itu yang tidak resmi sebetulnya. Dan itu sudah membudaya, tidak susah dihapus, walaupun kita berusaha untuk tidak seperti itu. Ada yang berkilah, itu ucapan terima kasih saja, kasih aja di belakangan. Jadi terima kasih aja. Walaupun dalam praktek ada juga yang oknum-oknum itu yang memintanya di depan dengan nilai yang ditentukan oleh mereka. Kita sebetulnya ingin lepas Ustadz dari ini, karena kita nggak tahu ini hukumnya gimana, tapi kalau yang sudah-sudah yang terjadi adalah ketika kita, kalau kerjaannya mungkin 1, 2, lolos-lolos aja, saya yakin tanpa uang tambahan pun lolos. Tapi buat beberapa teman yang kerjaannya itu banyak dan namanya sering muncul di instansi tersebut, itu mungkin agak berat juga kalau itu dihilangkan, karena pasti akan diciriin gitu Ustadz. Bahkan ditelepon langsung. Moga Ustadz sedikit pencerahannya. Terima kasih. Baik. Ya mau dikasih nama hadiah lah, sekedar tip lah, sekedar apa, itu kan penamaan dari manusia. Yang namanya hadiah itu murni tanpa tendensius apapun. Nah itu diperintah Rasul. Ta'ahadu. Kalian harus saling memberikan hadiah, Fahrohima alaikum, maka kalian akan saling berkasih sayang. Jadi hadiah itu tanpa tendensi apapun, tanpa kepentingan apapun, nggak ada maksud apapun, murni ikhlas. Saya yakin yang ibu lakukan bukan hadiah. Nggak mungkin itu hadiah. Kenapa? Ada tendensi, baik dari ibu yang memberi maupun dia di sana yang meminta. Kalau dikatakan nggak pernah minta, ya mungkin mulutnya nggak ngomong minta, tapi di sininya nyut-nyutan ibu nih, kalau nggak diminta kebangetan. Ibu katakan tadi, kalau nggak diminta dicirikan namanya, udah deh, blank lah, lama deh baru selesai deh. Nah, tentang itu saya sampaikan dulu dalil tentang itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini hadis sahih ini. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la'anallah war rasul, Allah telah melaknat dan Rasul pun telah melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang menyuap dan yang menerima suapan, dilaknat Allah dan Rasul. Ini. Kemudian, kedua, saya sampaikan sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan hadis ini dari sahabat yang bernama Abi Umamah. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, man syafa'ata li akhihi syafa'atan. Barang siapa yang memberikan sebuah pertolongan kepada saudaranya dengan suatu pertolongan, fa'ahdalahu hadiyatan. Setelah ditolong, orang yang ditolong memberikan kepadanya sebuah hadiah. Faqabilaha, lalu diterima hadiah itu. Faqad ata baba 'aziman min abwabir riba. Orang yang menerima hadiah karena telah memberi pertolongan, lalu diberi hadiah oleh orang yang ditolong, dia bisa jadi telah mendekati salah satu pintu yang besar dari pintu riba. Kok bisa begitu sih Ustadz? Saya buatkan ilustrasi. Ini ilustrasi ya Bu Afwan. Ada dua orang, A dan B. A dan B. Si A mengatakan kepada B, B butuh pertolongan saya. Oh iya, tolong saya dong. Oke, saya tolong Bu. Beres deh. Kalau saya tolong beres. Memang kalau nggak ditolong, ya Bapak coba aja silakan kalau nggak ditolong. Ya saya coba sendiri dulu deh, kata si B. Dicoba, nggak beres-beres. Datang lagi kepada si A. Gimana Pak B?
Iya, nggak beres-beres. Mau nggak saya tolong? Mau. Yaudah, saya tolongin deh. Dan nggak ngomong apa-apa, saya tolongin deh. Saat itu semua berkas dilimpahkan kepada si A. Ditolong oleh si A. Beres. Lalu si B ngasih hadiah kepada si A. Si A nerima. A makan riba. Kok bisa begitu? Sebab tidak mungkin si A nolong secara ikhlas kepada si B. Kenapa sampai nawarin? Karena berharap dapat sesuatu. Maka dari awal si A sesungguhnya sudah punya niat dapat hadiah dari si B. Bagi si B tidak ada masalah. Kenapa? Kalau ini berkaitan ada unsur riswah. Ada unsur riswah. Contoh, mengurus sesuatu. Dikatakan, mau saya tolong nggak? Nggak, urus sendiri. Nggak beres-beres juga. Begitu ditolong, selesai. Berarti memang ada tendensius sesungguhnya terselubung, ada cara bagaimana biar selesainya sesuatu bisa beres dengan dia dapat hadiah. Silakan ibu nggak ngasih hadiah. Kalau andai kata ibu B nggak ngasih hadiah setelah dibantu A, besok lagi A mau bantu apa enggak? Nggak mungkin berarti si A membantu karena apa? Ada keinginan mendapat. Itu yang Rasul katakan tadi, hadis Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nolong saudaranya, tapi dia punya keinginan dapat hadiah dari saudaranya. Lalu dikasih hadiah, dia riba. Kecuali menolong tanpa pamrih. Ada orang sedang mogok di jalan. Bapak, Ibu, kenapa? Ini motor saya, mobil saya mogok. Subhanallah, mari Bu, saya bantu ya Bu ya. Dia memang kebetulan ngerti mesin. Dibantu. Setelah dibantu beres, nggak punya harapan apapun. Dan Allah Maha tahu tentang bagaimana isi hati kan. Ikhlas itu kan dalam hati. Setelah dibantu, dikasih uang 500.000 oleh pemilik mobil. Si pemilik mobil, kalau saya nggak ditolong, apa yang terjadi ini malam hari? Belum lagi kejahatan nanti. Mungkin saya akan lebih rugi dari 500. Dengan ikhlas kasih 500.000. Ibu nggak usah Bu, saya ikhlas. Enggak Pak, Bapak sudah nolong saya, terimalah. Diterima. Halal ini saling memberi hadiah namanya. Kenapa? Tidak terkait lain. Bedanya riswah dengan hadiah itu, Ibu, hadiah itu sifatnya sesaat, tidak direncanakan, saat itu sudah. Nggak ada tedeng apapun, nggak ada niat apapun. Kalau riswah itu tidak sesaat, akan terjadi berulang. Nah, Ibu itu terjadi sesaat sekali atau berulang? Kalau berulang berarti pasti ada berulang. kaitannya dengan riswah. Tapi pertanyaannya, Ustadz, ini masalahnya kami tidak mau memberi. Dan kami tidak ingin memberi karena tahu itu riswah. Itu haram, itu riba. Nyuap namanya. Tapi kalau saya nggak memberi, nggak beres-beres, Ustadz. Sedangkan kewajibannya petugas di sana, namanya juga BPPN dan seterusnya, memang ditugasi negara untuk apa? Terputus, Bu Tati, Ustadz? Terputus ya, Bu? Masih ada nggak? Sudah? Karena kembali, Ibu? Iya. Sepertinya ada gangguan sinyal. Iya, baik. Tadi. Kalau Ibu itu terus-menerus berulang, kan? Nggak mungkin hanya sekali, kan? Iya. Ada tendensius. Tapi instansi itu harusnya melayani. Semua slogannya pemerintah, melayani rakyat, memudahkan rakyat, rakyat. Contoh sederhana. Pemerintah butuh pajak bumi dan bangunan. Layani rakyat. Wong yang untung pemerintah, kalau rakyat nggak ngurus PBB, bisa jadi salah. Ngurus PBB kalau nggak pakai duit juga kadang susah. Seperti itulah, katanya gratis, katanya. Tetap saja kalau gratis ya lama keluarnya. Ngurus KTP katanya gratis, katanya. Kalau nggak bayar juga keluarnya susah. Misal, jika keadaannya seperti ini, ibu tidak berkeinginan, tetapi dipaksa, terpaksa. Maka apabila keadaan terpaksa, memaksa dan dipaksa, Allah mengampuni dosa, kesalahan dan dosa orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa atau dipaksa, sedang di dalam hatinya tidak punya keinginan. Tentang ini dikiaskan dengan ayat Al-Quran. Coba Ibu buka Al-Baqarah ayat 172. Al-Baqarah 172.
Di surat Al-Baqarah 172, Allah berfirman tentang makanan yang haram. Apa kata Allah di ayat tersebut? Hurrimat alaikum. Atau kalau kita lihat dari 172 tentang yang diperintahkan untuk halal dulu. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari yang telah Allah kasihkan rezeki kepada kamu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahi ta'budun. Hendaklah kamu selalu bersyukur pada Allah jika kamu memang hanya ibadah kepada Allah. Lalu yang baik itu berarti jangan yang diharamkan. Ibu lihat 173-nya. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya yang Allah haramkan atasmu dimakan adalah bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah, dan segala binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Famaniturra ghairu baghin wala adin. Perhatikan itu. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, ghairu adin, dia tidak menginginkan, tapi terpaksa dan dipaksa, fala itsma alai, maka tidak dosa. Maaf, ibu nggak punya makanan apa-apa, kelaparan, lagi di tengah perjalanan. Mau berburu kijang nggak ada, berburu kambing liar nggak ada, sapi liar nggak ada, lewat cuman babi. Ibu terpaksa harus berburu, tangkap itu babi, sembeli dengan nyebut nama Allah, masak, makan, tapi ibu tidak menginginkan karena dipaksa dengan keadaan dan terpaksa. Jangan ngomong, alhamdulillah enak juga ternyata babi, Anda mensyukuri namanya. Jadi dipaksa, terpaksa, Anda tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, nggak dosa. Ibu sih pengennya nggak bayar, wong itu tugas mereka kok. Tapi ibu dipaksa mereka secara tidak langsung. Mereka nggak ngomong, Bu tahu sendiri, nggak ngomong. Cuman kalau ibu nggak ngasih, iya tadi ibu katakan nggak beres-beres. Apalagi kalau berkasnya banyak. Bahkan maaf, tadi ada yang ibu katakan ngomong di depan, kasih saya sekian, nanti beres. Kalau nggak bakal beres. Ada dipaksa namanya. Bismillah saat itu, ya Allah, saya punya kewajiban mengurus ini sebagai tugas saya, profesi saya mengemban amanah dari orang-orang yang minta dibantu saya mengurus. Maka saya hendak mengurus di lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Ya Allah, aku tidak ingin berbuat ini, ya Allah. Tapi Engkau mengetahui segala-galanya. Seperti inilah keadaan, ya Allah. Ampuni aku memberi ini bukan karena keikhlasan semata-mata, tapi karena aku dipaksa. Semoga Engkau ampuni aku. Bismillah, Ibu. Bismillah. Jangankan ngurus. Maaf, ini kasus. Ibu punya tagihan utang di instansi, di lembaga, 100 juta. Ini hak kita, duit kita, itu aja belum tentu keluar kalau bagian yang di sana nggak dikasih amplop. Betul apa enggak, Bu? Maaf, ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau ibu nggak ngasih 100 juta, ibu nggak keluar-keluar. Alasannya belum diproses. Coba kalau ada amplop masuk, ibu sudah diproses, sudah keluar. Kenapa? Karena dia dapat bagian. Maka ibu secara tidak langsung dipaksa oleh orang itu memberi. Maka itu ambil hak kita 100 juta, berikan, ya Allah. Terserah Engkau menilai apa. Tapi demi Allah, aku memberi ini karena aku hendak mengambil hakku. Jika aku tidak bisa seperti ini, yang 100 juta tagihanku nggak keluar-keluar. Ya Allah, semoga Engkau ampuni aku. Urusan dia yang maksa, urusan dia dengan Allah. Demikian kira-kira Ibu. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Ya, buat teman-teman, pencerahan hari ini semoga bisa diambil hikmahnya ya. Jadi silahkan dicerna masing-masing untuk selanjutnya. Baik, kita... Tapi maaf ya Bu ya, jangan berarti kemudian penjelasan saya disimpulkan. Boleh enggak. Kita terus tidak. Semampu kita. Siapa yang bergampang jelas, cemen udahlah. Ya Allah Maha tahu. Semua wallahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati kita. Ya, setuju Ustaz. Itu tergantung kitanya mau pilih jalan yang mana Ustaz ya, karena lubuk hati ini manusia bisa beralasan apapun, tapi Allah yang Maha tahu. Baik.
Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini Baik, kita melanjut ke pertanyaan pertama. Ini dari Pak Hernandez. Ustadz, bagaimana caranya bagaimana menghitungnya dan apa yang harus kita lakukan? Karena kita baru tahu ilmunya hari ini Ustadz. Jadi dulu-dulu kita tidak menghitung atau membayar zakat sesuai dengan aturannya. Karena baru tahu hari ini nih. Baik Ibu. Kalau di Indonesia ada yang namanya restitusi, pemutihan. Nggak bayar pajak 3 tahun, 10 tahun, ada pemutihan, diglobalkan sekian, lalu sisanya dimaafkan. Di dalam hukum Allah ada restitusi, pemutihan. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Sebanyak apapun dosa kita, Allah telah memberikan jaminan. Monggo Bapak Ibu lihat, surat 6, ayat ke-54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila kamu berjumpa dengan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, ucapkanlah salam, saling mengucapkan salam. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Rabbmu Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang rahmat atas dirinya sendiri. Apa rahmat Allah itu kepada kita? Antara lain, annahu man amila minkum su'am bijahalatin. Bahwasanya siapapun di antara kamu berbuat kesalahan dan dosa-dosa di masa lalunya karena kebodohan. Tadi Bapak penanya mengatakan, Bapak Hernandez mengatakan, Ustadz saya qadarullah baru tahu ilmunya zakat hari ini. Selama ini, alhamdulillah kita menyesali yang telah lalu. Kita bodoh, ya Allah aku bodoh. Bodoh dalam urusan zakat. Sehingga apa? Bertahun-tahun kita nggak menunaikan zakat dengan benar. Allah katakan, summa taba min ba'dihi wa aslaha. Hari ini saya tahu, harus sadar saya salah, segera tobat, banyak-banyak mohon ampun pada Allah, memperbaiki diri. Fa'innahu ghafurur rahim. Fa'annahu ghafurur rahim. Maka Allah pengampun dan Allah Maha Penyayang. Bagaimana caranya? Pemutihan. Tobat atas yang telah lalu, jadikan momen saat ini. Anggaplah saat ini saya baru sampai haul. Jadi sesungguhnya hartanya tahun lalu. Saat ini sampai haul. Tanggal berapa sekarang? 22 Ramadan. Ya Allah, 22 Ramadan ini tonggak saya menghitung haul. Tapi pas hari ini saya butuh waktu. Ya Allah, saya tetapkan 25 Ramadan adalah saya haulnya. Saya butuh 3 hari untuk menghitung harta saya. Monggo. Hitung secara total harta kita berapa, ada berapa, tunaikan 2,5% pada tanggal 25 Ramadan, maka untuk tahun berikutnya, Bapak wajib mengikuti haul. Tiap 25 Ramadan, berapa harta kekayaan kita seluruhnya yang ada di tangan kita, rumah nggak termasuk, karena rumah itu bukan benda yang bisa dijadikan harta setiap saat. Benda mati yang kita huni. Kecuali rumah-rumah yang kita gunakan sebagai kontrakan, sebagai bisnis, menghasilkan penghasilan. Maka penghasilan yang dizakatkan. Mobil kendaraan benda mati, kita pakai, memang harta kita, tapi nggak bisa jadi duit, kecuali dijual dulu. Maka sepanjang itu dipakai, baik itu rumah itu mobil, bukan harta yang kita keluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan zakat yang ada di tangan kita. Istilahnya tuh cash, dana cash, atau liquid, yang kapanpun kita bisa lakukan. Baik itu emas, apapun, semua. Asal nilainya berapa di situ, keluarkan 2,5%. Maka sejak saat ini Bapak terikat tiap 25 Ramadan, 25 Ramadan tunaikan zakat. Bagaimana untuk menghapuskan kesalahan yang lalu? Perbanyak infak dan sedekah, dan perbanyaklah berbuat baik, dan perbaiki sholat kita. Insya Allah menggugurkan dosa yang lalu. Surat 11 ayat 114. Surat 11 ayat 114. Aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikan sholat. Jadi yang dulunya sholatnya masih asal, tolong sesibuk apapun tegakkan sholat. Di kedua waktu tepi siang, pagi dan petang, paginya subuh, siangnya asar, siangnya duhur, petangnya asar, zulafa minal lail, permulaan malam, yakni maghrib dan isya. Perintah sholat waktu 5 waktu sholat fardu yang tidak boleh diabaikan. Dirikan, tegakkan. Kemudian apa? Ikuti dengan kebaikan-kebaikan.
Innal hasana yudhibna saya. Maka sholat kita, kebaikan kita menggugurkan, menghapuskan kesalahan dan dosa yang telah lalu. Inilah yang dimaksud pemutihan atau restitusi apapun lah namanya. Sejak saat ini kita bertobat, saya tidak akan mengulangi lagi. Nanti untuk berikutnya tiap 25 Ramadan saya akan tunaikan zakatnya. Wallahu a'lam. Kira-kira demikian, Pak. Baik Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya Ustadz berkaitan dengan profesi kita juga untuk menentukan haul dan nisabnya itu Ustadz. Seperti penjual jasa pada umumnya, penghasilan kan memang tidak menentu Ustadz, tergantung jasa yang kita berikan. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Mustika, Ustadz apakah tidak lebih aman ketika kita nerima langsung keluarin, terima langsung keluarin gitu Ustadz, yang sodako wajibnya, Zakat tadi zakat baik. Ibu iya. Maaf. Kan sudah dijelaskan, zakat itu harus pakai aturan. Nggak boleh sembarangan. Ibadah itu bukan menurut saya, memang menurut logika kita supaya lebih aman. Ibadah bukan masalah supaya lebih aman. Terkadang ibadah tidak bisa pakai logika. Logika ibu betul. Tiap gajian zakat, tiap gajian zakat, tiap gajian zakat. Sehingga apa? Merasa aman. Ya. Menurut ibu, tapi belum tentu menurut dalil. Sekali lagi, kalau ada suatu ibadah yang telah ditetapkan dalilnya, jangan pakai logika. Saya buatkan contoh. Maaf, ibu mau sholat, bapak mau sholat, wajib apa? Wudu. Bapak ibu sudah wudu dengan sempurna, pas mau sholat, tiba-tiba buang angin. Kecil, Bu. Nggak bunyi, gede, nggak bau, tapi ibu rasa, bapak rasa. Itu kecil, keluar. Apa yang bapak ibu lakukan? Kecil, nggak ada yang denger, cuman angin doang, nggak bau, sholat, silakan, nggak diterima sholat Anda. Berarti apa? Wajib wudhu lagi. Pertanyaan saya, Bapak Ibu buang angin dari belakang, bunyi enggak, bau enggak, cuman kita yakin ada yang keluar dari angin, dari buritan kita. Bapak Ibu wajib wudhu. Sekarang saya tanya, yang buang angin di belakang dubur kita, Ibu wudhu, Bapak wudhu, yang dicuci apa? Tangan dicuci, kumur-kumur menaikkan air ke hidung, wajah dicuci 3 kali, tangan dicuci sampai siku 3 kali, yang kiri dicuci sampai siku 3 kali, usap kepala, kemudian cuci kaki. Sekarang saya tanya, tolong jawab korelasinya. Kenapa buang angin kok yang dicuci muka? Memang mukanya kotor? Kenapa? Ini dia dalil, Bu. Jangan pakai logika. Jangan pakai logika. Ini sebuah ilustrasi, Bu. Zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Keluarkan ketika telah sampai haul. Nggak ada kewajiban zakat kecuali telah sampai haul. Ya sudah haulnya. Allah kasih keringanan kok. Kecuali seseorang yang hartanya sudah sampai nisab mengeluarkan zakat sebelum sampai haul, boleh, karena ada dalil yang membolehkan. Rukhsah namanya. Tapi bagaimana caranya? Bukan nyicil tiap bulan begitu caranya, keluarkan 2,5 tidak. Bagaimana dong caranya? Bapak Ibu hari ini punya uang 100 juta. Haulnya adalah tahun depan. Tanggal 22 Ramadan. Tapi saya pengen keluar sekarang, keluarkan Anda sekarang. 2,5% dari 100 juta. Berarti 100 juta Anda sudah bersih. 100 juta Anda sudah bersih. Yang 100 juta, Anda kan punya tabungan yang lain. Jadi yang namanya zakat Ibu, Bapak, bukan dari harta yang saya terima sekarang, tidak. Seluruh harta yang saya miliki. Contoh, Bapak Ibu di tabungan punya 1 miliar. Tadi di awal pertanyaan mengatakan, kami itu seperti pengacara, seperti notaris, dan seterusnya. Itu namanya penghasilan nggak tetap, Ustadz. Bulan ini kadang-kadang dapat 20 juta. Bulan depan kadang-kadang 0. Kadang-kadang setahun dapat cuma 2 bulan 50 juta. Dan seterusnya. Katakanlah. Itu bukan ketika dapat kita zakat infak sedekah. Tidak. Zakat itu terikat. Infak sedekah Anda silahkan. Kenapa? Boleh jadi uang Anda punya 1 miliar. Dan ini terikat dengan haul. Maka semua harta yang didapatkan bulanannya, pekanannya, 2 bulanannya, dan seterusnya. Kumpulkan saja sampai akhir tahun haul mengikat dengan harta kita. Semuanya itu berapa? Keluarkan 2,5%. Allah sudah kasih kemudahan.
Kalau ibu keluarkan, tiap dapat 50 juta, keluar 2,5%. Yang Anda lihat bukan masalah 50 juta sudah dikeluarkan 2,5%. Catat sudah keluar 2,5%-nya, 1.250.000. Besoknya lagi 3 bulan kemudian dapat 100 juta, keluarkan 2,5%. Catat 2.500.000. Catat, Anda punya catatan. Punya apa enggak? Hampir enggak punya. Nah, di saat sampai haul, harta Anda dihitung total. Betul yang 50 juta sudah keluarkan zakat, 100 juta sudah keluarkan zakat. Yang di tabungan Anda? Belum kan? Padahal itu harus dikeluarkan tiap tahun. Makanya lebih mudah. Udah akhir tahun aja. Akhir tahun aja. Kalau toh tadi caranya seperti itu, nyicil, dapat, keluarkan. Yang dilihat bukan ini sudah keluarkan zakat atau belum, tapi berapa zakat yang Anda keluarkan cicilan tadi. Contohnya, sudah keluar ternyata 6 juta sepanjang 1 tahun. Dilihat duit kita ada berapa. Oh, di tabungan 1 miliar. Berarti berapa 1 miliar itu zakatnya? 25 juta. Anda sudah nyicil 6 juta. Keluarkan sisanya 19 juta. Itu benar. Begitu nggak kita masalahnya? Masalahnya kita nggak begitu. Tiap bulan gajian udah keluarkan zakat. Makanya nggak zakat lagi dari seluruh harta. Harta Anda yang lain kotor. Dan zakat itu Ibu berulang setiap tahun. Kalau peternakan berulang ke setiap jumlah tertentu. Kalau pertanian berulang setiap panen. Kalau rikas setiap nemu, nggak usah nunggu, langsung. Tapi kalau mal, berulang tiap tahun. Kalau cara bayarnya zakat tiap bulan, berarti nanti seakan-akan, saya duitnya udah bersih, yang di tabungan, Anda punya zakat, katakanlah gaji Anda 100 juta. Keluarkan zakat 2,5 juta. Beres. Ditabung, yang bulanan 100 juta, Anda aman. Duit Anda ada 5 miliar di tabungan. Apakah Anda nggak zakat? Yang sering terjadi kesalahan umat Islam, merasa sudah dizakati tiap gajian 100 juta, seakan-akan hartanya bersih. Bersih yang telah dizakati dari gaji 100 juta tadi. Duit Anda yang ngendap di tabungan berapa? Anda punya 10 miliar, 10 miliar zakati. Tabungan sisanya dari tadi gaji, nggak seberapa, kecil. Jadi intinya Bapak Ibu, Allah sudah ngasih keringanan tiap tahun. Adapun mengeluarkan cicilan, boleh. Asal cicilannya ditulis. Bulan ini sudah keluarkan zakat berapa. Nggak harus dipotong dari gaji. Berapa yang Anda ingin keluarkan. Silakan saja. Demikian. Wallahualam. Mudah-mudahan jelas. Baik, Ustaz. Ini tambahan dari penanya, Bu Mustika. Jadi kalau diniatkan untuk sodakoh aja, monggo-monggo aja Ustaz ya. Kalau sodakoh infak sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Nggak tiap bulan, tiap hari juga boleh. Karena apa? Infak sedekah tidak terikat dengan besaran, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan nisab. Bebas. Makanya tadi ke orang tua ngasih tiap hari, orang tua senang banget. Ya, keluarga kita ngasih tiap hari, sepekan sekali. Subhanallah. Kita sedekah kepada orang-orang miskin tiap hari. Meskipun besarannya nggak ditentukan, silakan berapa saja. Jadi yang bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat waktu adalah infak dan sedekah. Makanya lebih baik seperti itu. Dan itu tidak menghilangkan kewajiban zakatnya Ustadz ya. Jangan ya tadi Ustadz beri contoh. Zakat itu kecuali dicatat. Jadi, orang yang telah zakat tidak gugur kewajiban infak sedekah. Orang yang hartanya telah sampai nisab, meskipun sudah infak sedekah tiap bulan, tiap pekan, ternyata akhir tahun hartanya sampai nisab, tidak menggugurkan zakat. Demikian Ibu. Baik Ustadz, insya Allah jelas ya sahabat taklim semuanya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Risna. Seperti halnya ibadah yang lain-lain, Ustadz, ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah. Apakah berarti juga zakat demikian? Ada yang tertolak? Kemudian apa kriterianya dan indikator bahwa zakat itu diterima dan mengapa ada zakat yang sampai tidak diterima, Ustadz? Baik. Ada, yang ditolak ada. Ingat, zakat itu kan sedekah. Salah satu sebab nggak ditolak yang paling utama, nggak ikhlas. Riya. Tadi oleh Qori'ah dibaca surat Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mengeluarkan harta, baik itu zakat, infak, sedekah, dengan ikhlas.
Itu kan diibaratkan apa tadi? Seperti orang nanam satu biji, dari satu biji tumbuh 7 batang. Tiap-tiap batang fi kulli sumbulati mi'atu habba. 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dilipat gandakan oleh Allah siapa ini. Maka zakat itu membersihkan harta kita, menyucikan jiwa kita. Dari harta yang bersih dikeluarkan infak sedekahnya subuh. Jadi betul-betul kita amalkan itu sesuai dengan ketetapan Allah. Tapi ingat, ada ayat berikutnya di ayat 262 dan 263. Arah 262 syaratnya apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'u manna wala adza. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita keluarkan. Nggak nyebut-nyebut, nggak riak, nggak nyakiti orang yang dikasih. Nah, itu dapat pahala. Gimana kalau ngasih infak, ngasih sedekah, kok nyebut-nyebut? Di ayat 263. Kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Perkataanmu yang baik, permohonan maafmu, ampunanmu kepada orang dengan cara yang baik. Itu lebih baik dari min sodakotin, dari sodakoh kamu. Zakat kamu, infak kamu. Kan sodakoh maknanya luas tadi. Zakat kamu, infak kamu, sodakoh kamu. Yatba'uha ada. Yang kamu berikan tapi kamu iringi dengan menyebut-nyebut. Ria. Enggak ada nilainya. Maka apa? Zakatnya rusak, infaknya rusak, sodakohnya rusak. Wallahu ghaniyun halim. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Maka orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, tapi ada tersembul ria, ingin dipuji orang, itu rusak. Ini yang paling utama, ikhlas dulu Bapak Ibu. Maka di ayat 264 tuh ada peringatan Allah. Dan ini ditujukan untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu rusak sedekahmu. Ingat, kalau disebut sedekah itu menyeluruh ya Bu ya. Ya zakat, ya infak, ya sedekah, ya semua kebaikan-kebaikan kita. Jangan kamu rusak bil manni wal adha. Nyebut-nyebut, lalu nginget-nginget, ngungkit-ngungkit, nyakitin orang, pamer. Jangan-jangan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang seperti itu dia infakkan, dia sedekahkan, dia keluarkan zakatnya. Tapi dia ria, ingin dapatkan pujian dari manusia. Apa yang terjadi? Wala yaqdiru wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang itu sesungguhnya tidak sebenar-benarnya iman pada Allah dan iman pada akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah, berzakat, berbuat baik dengan ria seperti orang yang batu licin orang itu alaihi turab, di atasnya dikasih tanah, tanah itu kebaikannya, zakat, infak, sedekah dan yang lainnya. Fa asabahu wabil, ditimpa hujan lebat di atasnya. Ibu, ini ada batu licin. Lalu tanah ditumpulkan tanah merah segede apapun. Tiba-tiba tanahnya ditimpa hujan lebat. Apa yang terjadi, Bu? Fatarokahu solda. Batunya licin kembali. Seakan-akan gak ada tuh amal. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang diusahakan. Itulah yang menghilangkan amal kita, Ibu. Ria. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan sanad yang hasan dari sahabat Mahmud bin Labid, Rasul bersabda, "Inni akhafu alaikum." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ma huwa ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Ar-riya. Ria, pengen dapat pujian, lenyap. Itu faktor utama. Faktor kedua, menunaikan tapi tidak dengan cara yang benar. Karena zakat itu ibadah, rukun Islam, maka caranya benar. Sama orang haji nggak terima hajinya nggak benar. Orang sholat nggak diterima, sholatnya nggak benar. Jadi perusak amaliyah pertama itu ria, hancur amalnya. Yang kedua, meskipun mengerjakan nggak ria, tapi cara mengerjakannya tidak benar. Maka tentang sholat, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim. Sholatnya malas-malasan, asal-asalan, nggak sungguh-sungguh, yuraun dan riak lagi kepada manusia. Demikian Bapak Ibu. Jadi bisa jadi ada orang zakat, nggak keterima zakatnya karena apa? Satu, nggak ikhlas. Dua, tata cara menunaikannya tidak sesuai dengan ketetapan hukum dan syariat Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini untuk mustahik zakat. Ini kan kita kadang-kadang bingung, fakir, miskin.
Karena misalnya kita kasih ilustrasi Ustadz, misalnya ada orang yang setiap bulannya kelihatannya tercukupi kebutuhannya, tapi di luar bulanan kalau ada keperluan masukin anak sekolah, sakit, dia selalu pinjam uang. Nah, apakah boleh ya kita zakat ke orang itu? Apakah dia masuk fakir, miskin? Itu kriterianya secara gamblang gimana Ustadz? Jangan sampai zakat ini nggak sampai ke mustahik. Ya. Orang fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, dan hidupnya tidak pernah mencukupi. Itulah orang fakir. Orang miskin adalah orang yang punya penghasilan, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, apapun. Juru parkir kan punya pekerjaan, penghasilan tetap. Maklar punya penghasilan tetap, pekerjaan dan apapun dia. Dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan tetap. Tetapi penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Baik itu kebutuhan sekolah, kebutuhan makan dan minum, kontrak rumah, atau dan yang lainnya. Sepanjang itu, maka itu miskin. Maka itu miskin. Sebetulnya di negara kita, yang miskin ada banyak. Tetapi sesungguhnya banyak orang yang tangannya begini nggak miskin dia. Punya pekerjaan, punya tetap kok. Handphone ada, Android lagi, motor ada, motornya bagus meskipun nyicil. Maka orang yang seperti itu terkadang tidak berhak menerima zakat. Cuman karena ketidaktahuan, bahkan ketidakmautawan, akhirnya tangannya begini. Harusnya dia tidak zakat, justru dia berinfak. Harusnya dia bantu sama orang. Kenapa? Dia mampu. Kecuali tadi miskin, dia punya, katakanlah gajinya 5 juta. Punya gaji 5 juta, tapi hidupnya pas-pasan banget. Mau nyekolahin anak nggak bisa, akhirnya ngutang. Saat itu dia miskin, Ibu. Tapi dari gaji 5 juta kehidupannya cukup. Saat butuh sesuatu, pengobatan. Ternyata sampai 3 juta. Nggak punya duit, cuma 500. Dia minjem ke sana. Nah, yang seperti itu orang miskin. Boleh dibantu. Bahkan ketika dia punya hutang, namanya gharim. Yang terkait dengan hutang. Dibantu mereka. Itulah kriteria fakir dan miskin. Fakir itu lebih rendah keadaannya daripada miskin. Maka disebut pertama, fakir, miskin. Fakir, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan tetap, mungkin serabutan, mungkin punya terkadang, dan tidak pernah bisa mencukupi kebutuhannya. Sementara orang miskin punya penghasilan, punya tetapan, punya pekerjaan, tapi penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi untuk biaya hidup sebulan-bulannya. Kalau toh ada pas-pasan, di saat mau butuh sesuatu, dia nggak punya. Maka saat itu dia masuk kategori miskin. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini masih banyak pertanyaan sampai bingung milihnya. Ustaz, ini terkait dengan orang tua. Apakah boleh mengeluarkan zakat atas nama orang tua yang sudah meninggal? Satu lagi, ada orang tua kita sudah tua, 83 tahun. 83 Ibu tahun. agak putus-putus suaranya, coba diulangi. Apakah kita boleh mengeluarkan zakat di atas namakan orang tua yang sudah meninggal? Kemudian yang kedua, orang tua sudah 83 tahun dan tidak mau bayar zakat. Padahal sudah memenuhi nisab dan haul. Tapi kita pegang ATM-nya nih, Ustadz. Boleh nggak kita bayarkan saja tanpa beliau tahu? Begitu, Ustadz. Halal. Nggak apa? Halal. Halal ya. Kalau yang zakat atas nama orang tua yang meninggal, orang tua kita, doakan saja orang tua kita semoga dapat hidayah. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal, sedangkan dulu-dulu nggak pernah bayar zakat? Doakan, semoga Allah ampuni. Dan harta peninggalannya sebelum dijadikan waris, coba sebagian sodakohkan. Sebagai sodakoh jariah. Menjadi pahala yang mengalir. Insya Allah. Tentang dosanya, ini urusan Allah. Tapi kita sebagai anak punya kewajiban mendoakan orang tua kita agar Allah ampuni dosanya. Semoga orang tua kita berbuat seperti itu. Bukan karena tidak mau, karena ketidaktahuan. Seperti maaf Bapak Ibu, mungkin kalau nggak membahas detail tentang zakat juga nggak tahu juga. Akhirnya mungkin nggak ada zakat profesi, maka nggak usah bayar zakat. Akhirnya terlena seperti itu. Maka sekali lagi, Allah Maha tahu siapa orang-orang yang tidak beramal ibadah karena tidak tahu ilmunya, betul-betul ketidaktahuan, atau orang yang nggak mau beramal ibadah karena tidak mau cari tahu ilmunya, semuanya itu nanti Allah yang mengetahui. Maka bagi kita yang mendapati orang tua seperti itu, apabila ternyata orang tuanya ngebayar zakat, padahal duitnya ada, sampai ada ATM-nya di kita, udah biarin aja. Toh orang tua nggak pernah nanya, duitnya tinggal berapa? Masih ada, mah, tenang aja. Ada kok sekian juta, ada. Nggak masalah, Ibu. Bohong dalam hal ini siasat untuk kebaikan ibadah. Tapi doakan. Kalau perlu, diajak ngaji, diajak ikutin kajian. Siapa tahu mudah-mudahan terketuk.
Dan orang tua yang sudah meninggal, tentu kewajibannya sudah berhenti, terputus. Tapi kita sebagai anak bisa memohonkan ampunan kepada Allah, kemudian kita bisa bersedekah dengan hartanya sebelum dibagi waris, semoga menutupi kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu. Adapun semuanya, hanya Allah yang tahu. Wallahualam. Nah, ini berarti menjadi ibrah bagi kita. Apabila orang tua kita seperti itu, kita jadi orang tua, jangan sampai seperti itu. Didik anak-anak kita agar melakukan ibadah rukun Islam, jangan main-main, tapi lakukan dengan benar. Wallahualam. Demikian Ibu. Baik Ustaz. Sudah jelas ya Bu Irat dan Bu Nina. Selanjutnya Ustaz, untuk zakat, apakah hanya bisa dikeluarkan dalam bentuk uang? Tidak boleh berbentuk barang? Dan bagaimana dengan zakat fitrah dan fidyah? Apakah boleh dengan uang? Tidak harus makanan? Ibu, zakat dengan zakat fitri dua hal yang berbeda. Zakat itu kaitannya sama mal, harta. Zakat fitri itu nggak ada kaitan sama harta. Zakat fitri itu kaitannya sama ibadah puasa. Bagaimana kalau orang itu nggak mampu bayar zakat fitri? Orang-orang yang mampu wajib membayarkan untuk dia. Sedekahkan untuk dia, dikeluarkan zakat fitrinya. Ini kaitannya sama puasa. Maka di dalam hadis tentang zakat fitri itu disebutkan begini. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan untuk menunaikan zakat fitri. Sa'an min ta'am, satu sok dari makanan, lis-sa'imin, untuk orang yang berpuasa. Tuhrotan lis-sa'imin, sebagai pembersih dari kekotoran mulut, kesia-siaan orang yang minal lagwi warrafas. Maka zakat fitri itu menyempurnakan bersihnya amal ibadah kita dari kadang-kadang lagi puasa ngomongnya tidak baik, kadang-kadang suka berdusta, kadang-kadang suka menyinggung ini itu. Itulah fungsi zakat fitri, kaitannya ibadah puasa. Tapi zakat mal itu kaitannya harta. Yang namanya mal harta, berubah harta. Nggak boleh mengeluarkan zakat dirubah bentuknya. Ada peternak sapi, zakatnya harus sapi. Nggak boleh yang nggak peternak onta zakatnya kambing. Boleh kalau ontanya belum sampai lebih dari 25 ekor. Kalau ontanya masih 24 ekor, maka tiap 5 ekor onta 1 kambing ditetapkan. 5 ekor 1 kambing, 5 ekor 1 kambing. Ah, saya kambingnya saya jual, saya kasih duit aja. Nggak bisa, Ibu. Nggak tepat sasaran. Anda petani padi, jadi beras. Zakatnya beras, nggak boleh duit. Yang boleh dengan mal itu zakat perhiasan. Kenapa? Perhiasan dengan harta, dengan mal itu setara. Emas itu nilai tukar dulu juga, Ibu. Makanya Ibu mengeluarkan zakat emas, kalau Ibu punya 100 gram, punya batangan yang 2,5 gram, keluarkan 2,5 gram. Ah, sayang, emasnya 100 gram, mau dicoel rusak. Ya udah, jangan dicoel emasnya, Ibu. Ibu nggak usah beli pula emas 2,5 gram. Berapa nilai 2,5 gram, keluarkan berupa harta. Itu boleh. Tapi kalau yang dikeluarkan Ibu zakat mal, harta, rupiah yang Ibu keluarkan. Jangan jadi beras, jangan jadi sembako, jangan jadi pakaian, jangan jadi apapun. Rupiah tetap rupiah. Kecuali ketika sampai kepada fisabilillah, perang di jalan Allah. Dibelikan kendaraan, boleh. Dibelikan bahan makanan untuk bekal dia berjihad di jalan Allah, boleh, karena sesuai peruntukannya fisabilillah. Tapi kepada fakir, kepada miskin, kepada amil, kepada mu'allaf, kepada orang yang rikop, memberikan budak, itu semuanya harus mal, harta. Jadi Ibu punya zakat 2,5 juta, karena duitnya 100 juta, jangan dibelikan apapun, sembako apapun, langsung berupa harta. Adapun sembako dan seterusnya, jangan dari zakat, ambillah dari infak atau dari sedekah. Demikian Ibu. Bagaimana dengan zakat fitri? Zakat fitri jangan uang. Rasul katakan so'an min to'am. 1 so dari makanan. Makanan kita itu bahan pokoknya beras. Beras Ibu gampang. Di zaman Rasul nggak ada seorang sahabat memberikan dengan dinar untuk zakat fitri. Selalu 4 yang dikeluarkan. Bisa tamar, yaitu kurma kering. Bisa gandum, khintoh, gandum yang dijadikan tepung, bisa pula syair, gandum yang berupa bijian, yakni waker oats atau havermut, dan juga yang kelima, kismis, zabib, anggur kering. Itu meskipun ada di zaman Rasulullah duit, ada dinar dirham ada,
Tapi Rasul tidak perintahkan itu. Maka sekarang ibu, ribet Ustadz, pakai duit aja deh. Kata panitia nggak apa-apa, setara satu sok itu 50.000. Kata panitia, yang nyuruh zakat panitia atau Allah dan Rasul? Allah dan Rasulnya katakan to'am. Nggak ribet bu, ibu beli beras tiap bulan aja bisa ke pasar kok. Masa sekali setahun zakat fitri ibu nggak bisa ke pasar? Bahkan sekarang nggak usah pasar-pasar basah, banyak pasar modern. Atau di pinggir jalan toko beras yang besar. Ibu punya 10 anggota keluarga, masing-masing 3,5 liter. Berapa beras yang biasa ibu beli 1 liter? Beras yang bagus Ustadz, beri beras bagus itu, takar 3 liter, itu tukang berasnya seneng bu, nakar 3,5 liter itu seneng, nggak pakai bayaran. Yang penting kita beli, sampai di situ bagikan langsung ke yang mustahik boleh, titipkan ke masjid boleh, insya Allah. Jadi untuk zakat fitri, to'am ya to'am. Kalau zakat mal ya mal. Bagaimana fidyah? Nah, fidyah ternyata Allah pun katakan to'am. To'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Berarti yang namanya fidyah, Rasul perintahkan. Fidyah itu membayar makanan. Dan itu disebut oleh Allah Al-Baqarah surat 2 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau disebut to'am makanan, jangan dikasih duit. Ustadz, duit juga bisa dibeli makanan. Betul, gimana kalau duit dikasih lalu dia pakai foya-foya? Dia beli baju, beli makan. Akhirnya bukan untuk makanan. Jangan ibu, sudah diatur oleh Allah. Yang namanya fidyah adalah to'am. Maka beri makanan yang biasa Anda makan. Sekurang-kurangnya dengan bahan makanannya. Jadi kalau fidyah, beli nasi padang 1 paket. Kasih kepada 1 orang miskin. Saya biasa makan enak Ustadz, bukan nasi padang. Saya biasanya hoka-hoka bento. Orang miskin dikasih hoka-hoka bento belum masuk di mulut ibu. Kasih padang yang nilainya lebih bagus lagi. Ayamnya 2 potong. Bagus lagi ibu. Harga yang setara dengan yang biasa kita makan. Kasih 1 bungkus dengan isi ayam 2 potong. Ada telurnya, ada ininya. Kasih orang. Luar biasa itu orang seperti itu. Makanan. Kalau toh tidak dengan beras. Bagaimana jika dengan beras? Sekurang-kurangnya setengah sok. Setengah sok berarti lebih kurang sekitar 2 liter. 1 liter 87,5, tapi 2 liter. Boleh insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, ini pertanyaannya banyak banget. Saya rasa ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah menjelang asar, Ya, juga betul. harus segera ke masjid. Ustadz, ini ada yang japri, benar-benar minta dibacain sampai 3 kali soalnya japri. Dia gini, apakah boleh harta zakat mal itu ditunda sebentar karena sebetulnya dia ada uang, Ustadz, cuma hari ini nggak bisa dicairkan. Sebentar Ibu, tadi terputus di awalnya Ibu, tolong ulangi lagi. Jadi zakat mal apakah bisa dihutang karena saat ini sedang kesulitan keuangan. Sebetulnya ada dana, tapi hari ini nggak bisa cair, sedangkan nisab dan haulnya sudah sampai. Oke, baik. Contoh sederhananya mungkin begini. Saya punya harta, ada tabungan. Tabungan saya katakanlah 1 miliar. Saya juga punya deposito. Deposito saya 500 juta. Hari ini jatuh tempo. Bertepatan hari ini, hari Sabtu, hari Ahad. Saya nggak bisa ke bank. Bukankah ada ATM? Ustadz, ATM susah. Nggak bisa ngambil cash. Bukankah ada mobile banking? Ustadz, mobile banking saya transfer ke orang, sedangkan saya mau memberikan kepada tetangga, saudara yang butuh. Bolehkah saya ngutang sampai Senin? Boleh, darurat. Boleh. Seandainya apa? Seandainya bisa, prepare sebelumnya. Tapi qadarullah, lupa. Subhanallah, ini hari Sabtu, saya harus keluarkan zakat mal saya. Saya nggak punya duit cash, sedangkan saya harus mencairkan dulu deposito. Saya harus mengambil dulu di tabungan. Zakat saya nilainya adalah 20 juta, sedang saya nggak punya duit cash sebesar itu. Saya ngutang deh, minggu depan begitu hari kerja, atau pas lagi Idul Fitri, nggak bisa sama sekali. Saya ngutang deh, pekan depan bank buka, saya baru bayar. Boleh? Boleh. Karena ini darurat, bukan menyengaja. Tapi kalau ibu punya emas 1 kilogram, berarti 1 miliar. Zakatnya 25 juta. Ibu tidak punya uang cash sama sekali. Katakanlah uang ada 5 juta adalah untuk keperluan. Lalu ibu punya deposito. Depositonya 200 juta. Tapi cairnya deposito bulan depan. Sehingga nggak bisa dicairkan sekarang. Saya pengen bayar zakat emas sekarang. Bapak Ibu, deposito dicairkan bulan depan itu bukan perintah, tapi karena Anda yang telah buat perjanjian.
Sebetulnya deposito tetap bisa dicairkan kapanpun. Penalti Ustaz, penalti nggak ada masalah. Daripada penalti di hadapan Allah, penalti bank Anda cuma nggak dapat bunga, nggak dapat keuntungan. Adapun bunga, maaf. Ini kalau kita bicara syar'i lah, urusan bagi hasil. Penaltinya apa? Dipotong. Duit Anda utuh. Beres. Jangan sampai Anda berpikir keuntungan sedikit, hak Allah Anda abaikan. Jadi menunaikan zakat sampai haul itu seperti waktu sholat, Ibu. Ibu sholat duhur, telah masuk waktunya. Itu yang paling bagus, tepat. Tapi Ibu punya hak untuk sholat, yang penting masih di waktu duhur. Karena urusan syar'i. Kapan habisnya waktu duhur? Katakanlah jam 3:15. Sebelum 3:15 Ibu wajib sholat. Jangan ntar, saya lagi sibuk, lagi capek, ntar deh jam 4 lah sekalian asar. Dosa Anda meskipun Anda sholat. Jadi zakat kita hari ini, jangan ditunda ini. Ntar bulan depan, cairnya deposito bulan depan. Cairkan hari ini deposito. Hari Sabtu, Ustaz, cairkan nanti lusa hari Senin. Anda kena penalti dunia, tapi Anda tidak kena penalti di hadapan Allah. Kalau Anda katakan ntar nunggu deposito cair, Anda sengaja menunda zakat. Padahal Anda punya harta. Karena deposito bisa dicairkan kapanpun. Adapun terkena denda, penalti, itu bukan urusan tentang hak. Itu adalah karena perjanjian Anda dengan bank. Beres. Bismillah. Lebih baik cairkan. Denda masalah nilai. Cuman berapa? Saya yakin kecil sekali. Tunaikan zakat. Ingat, zakat itu hak Allah. Jangan sampai kotoran Anda ditunda di rumah Anda. Bapak Ibu mules pengen buang kotoran sekarang. Tunda besok, jangan. Penyakit. Anda kotorannya sudah harus dikeluarkan sekarang. Bulan depan, nunggu cair, jangan. Itu bikin penyakit. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu-ibu sekalian. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Baik. Ini maaf teman-teman ya, jadi pertanyaan sekian banyak, hanya saya berhasil bacakan sekian saja. Insya Allah nanti saya usulkan ke panitia agar disambung dengan edisi selanjutnya, disimpan dulu pertanyaannya semua, nanti kita serahkan ke Ustadz untuk dipadatkan sehingga soalnya pertanyaan mirip-mirip, tapi membawa case masing-masing, itu yang susahnya. Jadi mirip tapi sebetulnya sama jawabannya nanti nih. Baik, Ustadz mohon bisa ditutup dengan doa buat kita semua Ustadz, dan terutama kepada ayahanda Ibu Risna. Ibu Risna ini adalah penggiat taklim di Kota Bekasi, ayahandanya sekarang sedang sakit, mungkin bisa didoakan juga. Baik, kita sama-sama doakan dengan ikhlas untuk saudara kita seiman dari ayahanda Ibu Risna yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat penyakit beliau, dan semoga penyakit itu menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosa beliau, dan mengangkat iman yang takwa lebih tinggi lagi, menambah kesabaran dan ketawakalan, dan semoga Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allahumma rabban nas adhibil ba's wasfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uk sifha wasfi'hu shifa'an la yughadiru saqama. Wahai Allah, Engkaulah Rabbnya manusia. Engkaulah yang telah memberikan penyakit. Engkau pula yang mampu menyembuhkan penyakit. Tidak ada kesembuhan suatu penyakit kecuali kesembuhan yang datang dari ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak membawa penyakit. Tetapi apabila sakit itu baik baginya ya Allah. Jadikan menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosanya. Jadikan menjadi peningkat iman dan takwanya. Dan jadikan menjadi peninggi derajatnya dan kekuatan kesabaran serta ketawakalan. Dan saya pun berdoa untuk kita semua, ya Allah, semoga kita semua senantiasa istiqomah di atas jalan yang hak, istiqomah di atas iman dan takwa, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan istiqomah dalam amal ibadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, dan Ibu. Mohon maaf atas kalau misalnya kekurangan dalam penerimaan. Insya Allah tidak ada Ibu. Seperti ini saya mohon pamit kepada seluruh jamaah. Jazakumullahu khairan. Barakumullahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live Ibu. Iya, baik. Waalaikumsalam. Insya Allah kita Terima kasih, sambung bulan Pak. depan. Terima kasih.